Selamat datang. Selamat datang bagi kalian yang baru saja bergabung atau mengunjungi channel ini akan membahas berbagai cerita misteri. Kali ini kita akan melanjutkan cerita mengenai kampung gaib. Cerita misteri ini bersumber dari penjahat Klausa. Dan sebelum kita membahas lebih lanjut, alangkah baiknya silahkan subscribe agar bisa mengikuti video terbaru berikutnya. Cerita ini untuk menemani kalian di malam ini. Udara dingin menusuk tulang dan rasa lelah tak menyurutkan Diki dan Laras untuk menuruni gunung. Entah tubuh terluka seperti apa yang mereka dapatkan. Tersandung batu dan tergores ranting pohon yang tajam, tetap mereka terabas berlari tanpa henti. Setelah berlari cukup lama, Dik, perasaan kita nggak ketemu warung Mbok Iem yang tadi sore kita istirahat, Dik, kata Laras saat berhenti sejenak. Iya juga ya, padahal kita sudah hampir 1 jam berlari, sambung Diki sembari melewati jalan ke kiri saat menemui persimpangan. Mereka terus berlari untuk mencari warung Mbok Iem itu. Kabut yang menghalangi pandangan masih tetap dihajar saja demi keselamatan temannya yang sedang ditawan makhluk halus. Bruk, aduh, teriak Laras ketika ia tersandung sesuatu yang menghalangi langkahnya. Ras, lu gak apa-apa Ras? Tanya Diki. Bisa kalian bayangkan bukan suasananya? Saat Diki mencoba menyorotkan lampu senter yang ia bawa ke benda yang menghalangi langkah Laras. Astaga Ras, ini kan makam Ras. Kita di pos 4 Ras, kata Diki dengan panik. Masa kita salah arah, Dik? Kita salah arah. Perasaan bener jalurnya, kata Laras. Ya udah Las, jangan panik. Balik arah dan ambil kanan nantinya, jawab Diki sembari menenangkan diri dan mencoba berpikir positif. Mereka pun berputar arah dan terus berlari menuju Mbok Iem. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai. Mas, tolong, teman kami Mas, pinta Diki dengan nada yang ngos-ngosan setelah berlari. Ada apa Mas? Apa yang terjadi dengan teman Mas? Tanya salah satu pendaki dengan wajah yang penasaran. Diki pun menjelaskan dengan detail kejadian yang menimpa temannya di puncak gunung itu. Tiba-tiba si pemilik warung berkata, Mas, kau harus segera turun. Temui tim SAR dan Pak Kepala Desa. Mereka tahu apa yang harus dilakukan. Laras dan Diki pun saling bertatapan penuh kepanikan, seakan berpikir percuma minta bantuan ke Mbok Iem. Tanpa pikir panjang, mereka pun berlari menuju ke base camp untuk meminta bantuan. Kenapa jadi seperti ini sih, Dik? Kenapa seperti ini? Keluh Laras terus-menerus sepanjang jalan. Memang benar kalau dalam kepanikan hal-hal mustahil bisa terwujud. Pendakian dari bawah menuju puncak yang memakan waktu hampir 8 jam. Turun dengan berlari hanya ditempuh dengan waktu 4 jam. Entah tersandung, terguling, tergores ranting, tidak mereka hiraukan. Mereka berdua pun sampai ke perkampungan pukul 02.00 pagi. Tepat start awal pendakian dan mencari rumah kepala desa. Setelah beberapa kali menyusuri jalan kampung, akhirnya mereka menemukan rumah Pak Kades. Suara sana sungguh sepi dan mencekam saat itu.
Iya, jawab Pak Kades sambil membuka pintu. Kalian, sambung Pak Kades dengan kaget. Iya Pak, tolong teman kami Pak. Tanpa basa-basi, Diki langsung minta tolong. Memang kenapa dengan teman kalian? Tanya Pak Kades dengan heran. Kedua teman kami masuk ke hutan yang dibatasi pagar itu, Pak, jawab Diki. Waduh, Bapak kan sudah peringatkan, jangan masuk tempat itu, kata Pak Kades. Gak tahu, Pak, teman kami seakan ada yang menuntunnya masuk ke sana. Jalan satu-satunya kalian harus menemui Kuncen, gunung ini, kata Pak Kades memberi solusi. Di mana Pak tempatnya? Tanya Diki. Di ujung desa. Di sana ada rumah satu-satunya di tengah sawah. Pas jalan di kaki gunung yang kalian lewati tadi. Namanya Ki Surya, jawab Pak Kades. Oh iya, terima kasih Pak. Kita segera ke sana, jawab Diki. Ya sudah, semoga berhasil. Pungkas Pak Kades. Mereka pun pergi terburu-buru. Entah ada sesuatu yang ingin mencoba menghalangi mereka. Dalam perjalanan melintasi kebun bambu, mereka dikejutkan dengan suara teriakan. Ah! Teriakan itu seakan menggema, menyelimuti perjalanan mereka berdua. Dik, suara itu mengerikan. Aku takut. Laras berlari dengan sangat panik karena terpikir itu ada suara dari Rida yang terjebak dalam kampung gaib. Diki mencoba menenangkan Laras dengan kata-kata andalan. Udah Ras, terus fokus, jangan panik. Aku akan panik juga. Kabut terus menyelimuti mereka berdua saat Diki mencoba berhenti menghela nafas sejenak dan memalingkan pandangan ke pohon bambu. Ras, itu pocong Ras. Jangan berhenti di sini Ras. Teriak Diki dengan sekuat tenaga menarik Laras hingga hampir terjatuh. Dik, aku udah gak kuat Dik, aku gak kuat. Teriak Laras. Dan kali ini dengan tangisan yang kencang. Entah gangguan yang bertubi-tubi seakan tidak pernah habis. Sayup-sayup terdengar suara gamelan, pengiring manten, dan dari arah belakang seperti terdengar kereta kuda yang seakan-akan mengejar mereka. Ya Tuhan, kenapa lagi ini? Keluh Diki dengan panik. Setelah terus melihat mencari-cari dan dengan berbagai gangguan yang bertubi-tubi, akhirnya ketemu juga rumah Kuncen. Seketika gangguan-gangguan itu menghilang. Dik, kok angker gini ya kayaknya. Sepi juga, rumah Laras. Jelas sepi lah, jam 2:30 pagi. Orang-orang belum bangun, jawab Diki. Tiba di depan pintu, Diki pun mengetuknya. Beberapa lama kemudian, akhirnya ada yang buka. Seorang kakek tua. Siapa ya? Kakek itu menyapa. Maaf, apakah benar ini rumahnya Ki Surya? Tanya Diki. Iya benar, saya sendiri. Jawab kakek itu yang ternyata adalah Ki Surya. Kita pendaki gunung Ki. Kami mengadakan camping di puncak. Kami mau minta pertolongan, jawab Diki langsung pada pokok masalahnya dengan nafas yang terengah-engah. Masuk kalian, kita ngobrol di dalam saja. Ajak Ki Surya. Mereka pun masuk ke rumahnya. Pertolongan apa maksud kalian? Tanya Ki Surya. Kedua teman kami masuk ke hutan yang dipagar itu Ki. Tolong kami. Apa? Ki Surya terbelalak mendengar ucapan Diki. Kalian benar-benar ceroboh. Apa kalian sudah minta izin ke warga desa? Mungkin mereka sudah ngasih wejangan sebelum kalian ke sana? Tanya Ki Surya dengan nada yang sedikit marah. Iya kek, kami sudah menemui Pak Kades. Beliau pun memang sudah mewanti-wanti untuk tidak masuk ke situ. Tapi entah bagaimana teman kami seperti nggak sadar masuk ke sana. Seperti ditarik sesuatu kekuatan, jawab Diki. Sejenak Ki Surya pun termenung. Hanya satu yang bisa menolong mereka. Namun itu sulit untuk dilakukan. Jika gagal, maka temanmu akan selamanya tinggal di sana, kata Ki Surya. Apa itu Ki? Tanya Diki sebentar. Kata Ki Surya. Dia lalu masuk ke kamarnya dan kembali lagi.
Kalian harus membawa kambing sebagai tumbal dan dikalungi kalung ini, kata Ki Surya sambil memberikan sebuah kalung. Tapi ingat, waktu kalian tidak banyak. Kalian hanya punya waktu sebelum matahari terbit. Jika tidak bisa, maka temanmu akan bisa keluar, kata Ki Surya. Segeralah kalian pergi sebelum terlambat, sambungnya. Ya Ki, kami akan berusaha. Kami pamit dulu Ki. Terima kasih atas bantuannya, jawab Diki sambil berpamitan. Hati-hatilah kalian, jawab Ki Surya tanpa Pavivu wes-wes-wes. Mereka pun mencari kandang kambing terdekat. Diki dan Laras pun menyisir desa mencari kandang kambing. Sambil terus melihat jam tangannya, Diki berjalan dengan kehati-hatiannya. Duh, kita akan berhasil menyelamatkan mereka enggak ya? Tanya Laras. Gak tahu Ras, yang penting kita berusaha dulu. Tetap fokus pokoknya, kata Diki. Waktu menunjukkan pukul 3.15 dan mereka pun masih mencari kandang kambing untuk dibawa ke puncak. Alhamdulillah, itu kayaknya kandang kambing, Dik. Laras menunjuk sebuah kandang di depan pekarangan rumah warga. Iya Ras, kita coba ke sana, jawab Diki. Setelah benar-benar yakin itu kandang kambing, Diki dan Laras pun menghampiri rumah yang dikira pemiliknya itu. Permisi, teriak Diki. Pintu rumah pun diketuknya dan tak lama kemudian ada yang membuka. Loh, Aden yang tadi siang ketemu ya? Ada apa? Tanya seorang lelaki parubaya pemilik rumah itu. Oh ini, bapak yang tadi ya? Diki balik menanyakan dia. Ternyata ada petani tadi pagi ditemuinya untuk menanyakan keberadaan rumah Pak Kades. Benar Den, jawab bapak itu. Pak, kami mau minta tolong. Ternyata teman kami masuki hutan yang di pagar itu, Pak. Mereka ada di sana dan tidak bisa keluar. Kami telah menemui Bapak Kunjan. Katanya jalan satu-satunya harus dikasih tumbal kambing, Pak. Ucap Diki menjelaskan. Apa? Kok bisa ke sana? Kan Mamang sudah bilang jangan, bahaya, kata bapak itu. Iya, Pak, kami memang ceroboh. Panjang ceritanya, Pak. Maaf, kami buru-buru. Tolong Bapak bantu kami butuh kambing, ucap Diki. Itu kambing milik Bapak kan? Telunjuk Diki mengarah ke kandang kambing dan bertanya. Tapi Bapak nggak punya kambing lagi, hanya itu tabungan Bapak, Den. Jawab Bapak itu seakan tidak ingin memberikan kepada mereka berdua. Mamang tenang saja, saya akan membeli kambing Mamang 3 kali lipat. Bapak tunggu saja di rumah Pak Kades. Mobil saya di sana, Mang. Tunggu saya kembali, ntar saya bayar. Gimana, Pak? Tanya Diki. Ya sudah, Dan, bawa saja. Semoga ada hasilnya, jawab bapak itu. Iya, Pak, makasih. Maaf, kami buru-buru, Pak, kata Diki. Iya, Den, silahkan bawa. Jangan lupa, lapor tim SAR dekat rumah situ. Jawab si bapak sambil menunjuk arah. Mereka pun menuju ke rumah tim SAR dan menceritakan semuanya. Mereka berdua naik ke puncak ditemani 6 tim SAR. Seakan sudah menjadi hal biasa, tim SAR itu menangani kejadian ini. Mereka berlari ke atas dengan melewati jalur warga lokal untuk bertani sehari-hari. Lama di perjalanan dan rasa capek yang mereka rasakan tak menghalangi semangat mereka untuk menolong Meli dan Edo. Duh Ras, hampir setengah 6 pagi, tapi kita belum sampai. Cepat Ras, kata Diki. Sambil menarik kambing, Diki dan Laras terus berlari. Laras benar-benar merasakan capek yang luar biasa karena naik setengah lari di tanjakan yang terus-menerus. Mas, ini jalur warga lokal. Bentar lagi sampai puncak. Jalur ini biasa kami lewati saat ada kejadian atau laporan dari pendaki yang sifatnya urgent, kata salah satu tim SAR itu. Tapi apakah teman kami bisa diselamatkan, Mas? Tanya Laras. Semoga ya, Mbak, jawab tim SAR. Aku capek, Dik. Aku gak kuat, keluh Laras. Ayo, kasihan Meli dan Rido. Kita mesti selamatkan mereka. Mereka teman baik kita, kata Diki menyemangati.
Iya dik, aku tahu, tapi tenagaku sudah habis, jawab Laras seraya berhenti dengan nafas ngos-ngosan. Ya sudah, kamu jalan pelan saja, ikuti aku dari belakang, biar aku jalan agak cepat. Setelah sampai di sana, kamu tunggu aku di tenda dan beresin semua barang-barang kita. Ntar aku ke sana, doakan saja agar aku dan mas-mas ini bisa membawa pulang Meli dan Rido, kata Diki. Ya sudah, tidak apa-apa, aku sendiri saja. Ntar aku tunggu di tenda, jawab Laras. Jaga dirimu baik-baik ya. Semoga berhasil, jawab Laras. Akhirnya Diki meninggalkan Laras yang berjalan pelan karena kecapean yang luar biasa. Pukul 5.30 pagi, Diki dan tim SAR baru sampai di depan pagar hutan itu. Tanpa menunggu lagi, mereka langsung memasangkan kalung pemberian kuncen itu di leher kambing dan menggiringnya masuk ke pintu pagar. Kambing itu pun masuk ke hutan itu. Beberapa saat kemudian, kampung yang tadinya terlihat terang tiba-tiba saja berubah menjadi hutan kembali dan samar-samar terlihat wanita berjalan dengan sepoyongan ke arah Diki. Mil, Mil, Mila, teriak Diki dengan keras. Mila pun menghampiri Diki dan tim SAR dengan raut wajah yang kebingungan. Mila, Rido mana Mil? Tanya Diki kepada Mila. Bukan jawaban yang didapatnya, namun teriakan tangis yang keluar dari mulut Mila menggema memecah hening pagi itu. Duh, gawat nih, gumam salah satu anggota SAR. Gawat kenapa mas? Kemana Rido? Rido bisa diselamatkan mas? Tanya Diki dengan panik. Para tim SAR berdiskusi satu sama lain dan dua anggota turun ke Mbok Iem untuk menghalau pendaki lain naik ke puncak. Para pendaki lain diperingatkan untuk menuruni gunung dan seperti diusir dari gunung karena ulah dari Rido dan teman-temannya. Dua orang tim SAR pun membawa Diki, Mila, Laras kembali ke base camp dan dua orang masih stay di puncak. Entah apa yang akan dilakukan oleh mereka. Isak tangis, lelah, rasa kantuk menyelimuti perjalanan turun gunung mereka bertiga. Seakan tak menyangka kawan seperjuangan menghilang dengan cara yang mengerikan. Sesampai di rumah tim SAR, sudah banyak orang berkumpul, termasuk Pak Kades, Kuncen, dan Bapak pemilik kambing. Kami semua menceritakan kejadian yang dialami di puncak, dan beberapa pertanyaan pun terlontar dari mulut Kuncen gunung itu kepada Meli. Dan dia menceritakan apa yang dialaminya di kampung gaib itu. Cerita pun berlanjut, Meli dan Rido. Jadi saat Meli yang baru saja memasuki kampung itu mencoba menenangkan pikirannya, dia perlahan berjalan sambil terus melihat ke sekeliling kampung dengan harapan menemukan Rido, kekasih hatinya. Tiba-tiba tepat di hadapannya, Meli melihat seorang nenek bertongkat berjalan membelakanginya. Badan Meli gemetaran. Nih nenek manusia apa setan ya? Ya Tuhan, lindungilah hamba. Gumam Meli. Dia lalu memberanikan diri menyapa si nenek yang berjalan mendahulunya. Maaf nek, saya mau bertanya. Nenek lihat seorang pemuda masuk sini tidak ya? Saya lagi mencarinya, tanya Meli. Gak usah kamu cari, tak akan ketemu karena setiap manusia yang masuk ke sini akan menjadi warga di sini untuk selamanya. Si nenek menjawab tanpa menoleh ke arah Meli. Sejenak Meli terdiam. Dia bermaksud mau menanyakan kembali, tapi si nenek sudah tidak ada. Loh, kok tiba-tiba hilang? Aneh, kata Meli dalam hati. Apa maksud si nenek tadi? Aduh Rido, kamu kemana? Gumam Meli. Begitu lagi berjalan bagai maling yang mengendap-endap. Sesaat Meli melihat anak-anak yang bermain kelereng dan wanita yang lagi menyisik kutu kepala teman wanita satunya. Dia juga melihat wanita paruh baya lagi menyapu, sama persis seperti yang tadi dilihat.
banget, ini kan tengah malam, tapi mereka benar-benar sulit dimengerti, pikir Meli. Selagi diselimuti berbagai pertanyaan dalam benaknya, tiba-tiba Meli melihat seorang anak sedang memakan mentah daging kelinci. Mulutnya berlumur darah. Meli terus melihatnya. Anak itu terdiam, kemudian menoleh ke arah Meli. Matanya melotot, lidahnya menjulur keluar, giginya bertaring, dan rambutnya gondrong acak-acakan. Perlahan, Meli pun mundur. Meli menjerit ketakutan dan lari pontang-panting tanpa arah dan tujuan. Sesaat ia berhenti sambil melihat ke belakang. Takutnya anak itu mengejarnya, tapi ternyata tidak. Namun begitu membalikan badan, nenek yang tadinya tak ada di hadapannya muncul. "Nek, tunggu!" Meli teriak menghampiri si nenek. Si nenek pun berhenti. Belum juga Meli berbicara, si nenek membalikan badan menghadap ke arah Meli. Kaget yang luar biasa. Meli melihat nenek itu matanya merah menyala dan mukanya rusak. Nenek itu pun kemudian cekikikan dengan suara seram sambil mendekati Meli. Meli menjerit ketakutan. Dia hanya bisa memejamkan mata dan melipatkan tangan di dadanya. "Jangan ganggu aku, Nek. Aku gak salah apa-apa," ucap Meli memohon. Tap, sebuah tangan meraba pundak Meli. Meli menjerit. "Ini aku, Mel, Rido," ucapnya sebuah suara. Begitu Meli membuka mata, ternyata benar Rido ada di depannya. Meli pun mendekapnya dengan erat. "Ternyata kamu." "Iya, Mel, ini aku." "Kamu kenapa kesini? Ini tempat benar-benar angker," tanya Rido. "Aku takut terjadi apa-apa denganmu." Meli balik bertanya. "Aku gak tahu, Mel. Awalnya aku bermimpi. Pas sadar aku ada di tempat ini. Aku gak tahu, maafkan aku." "Ya sudah, kita bahas ini di luar nanti saja. Yang penting kita harus keluar dulu dari tempat ini. Ini tempat benar-benar tempat setan," kata Meli. Rido pun memegang tangan Meli dan mereka beranjak pergi mencari jalan keluar. Namun Meli seakan lupa dari mana arah tadi dia masuk. "Terus kita ke arah mana, Mel? Aku masuk sini kan tidak sadar. Mungkin kamu lebih tahu," tanya Rido. "Aduh, kenapa aku lupa?" jawab Meli. Mereka pun berhenti sejenak. "Mau kemana kalian?" Tiba-tiba seorang bertanya dari belakang. Serentak membalikan badan. Betapa kagetnya mereka. Sosok kakek tua dengan kepala yang hampir putus dan mukanya hancur di hadapan mereka. Seketika mereka teriak keras dengan muka pucat dan yang sangat ketakutan. "Kalian tak akan bisa keluar. Tak akan bisa keluar," kata kakek itu dengan suara erangan yang menyeramkan. Meli dan Rido pun terus berlari. Namun naas jalan keluar pun tak mereka temukan. "Kita terjebak, Mel. Kita tidak bisa keluar. Padahal tempat ini tidak begitu luas jika kita melihatnya dari luar. Bahkan kita tak mampu melihat adanya pagar pembatas di tempat ini. Tempat ini seakan tak ada ujungnya. Aneh," kata Rido. "Terus kita gimana? Aku tidak mau tinggal selamanya di sini. Semoga saja Diki dan Laras kembali ke sini membawa orang yang mampu mengeluarkan kita," ucap Meli yang ketakutan. Dengan panik, mereka melihat banyak sosok menyeramkan. Semua keluar dari pintu rumah, berjalan mendekatinya. Sosok tubuh tanpa kepala, pocong, sosok yang berjalan merangkak, dan anak kecil yang sedari tadi bermain kelereng tiba-tiba berubah menjadi sosok anak-anak yang menyeramkan. Semua mata melotot melihat ke arah mereka berdua. "Aku takut," begitu Meli. "Tenang, kita harus mengalahkan rasa takut ini. Kamu harus tetap pegang erat tanganku supaya kita tetap bersama. Bacalah doa semampumu yang kamu tahu," ucap Rido yang menenangkan.
Kalian akan mati pelan-pelan. Jasadmu akan membusuk di sini dan ruh kalian akan menemani kami di sini untuk selamanya. Kata sosok yang menyeramkan dengan suara serak khas nenek lampir yang memanggil Grandong. Rido tak bisa berkata apa-apa. Dia hanya merasakan takut yang luar biasa. Begitupun dengan Meli yang terlihat menangis sesekukan. Tiba-tiba datang seorang kakek yang kepalanya hampir putus dan bermuka hancur itu. Dia menghampiri Rido sambil membawa daun yang ditekuk berisi darah. Minumlah, kata kakek itu. Tidak, itu darah. Pergi kalian, jangan ganggu kami. Pekik Rido. Kakek itu lalu tertawa, memecahkan suasana. Pegang dia, aku akan paksa dia minum ini, kata si kakek. Kemudian puluhan makhluk aneh itu pun mendekat dan semakin dekat. Ini tumbal siapa ini? Siapa lagi yang meminta pesugihan? Kata sosok nenek itu. Perlahan semakin dekat Rido dan Melu seperti dikepung oleh makhluk-makhluk mengerikan. Mereka berdua pasrah dengan keadaan yang menimpanya. Menangis pun percuma. Sebelum sosok-sosok itu menyentuh Rido dan Meli, entah dari mana terdengar suara lengkingan kambing, dan samar-samar terlihat di belakang Meli dan Rido muncul sosok seperti ulama berkain sorban dengan membawa seekor kambing hitam yang memakai kalung. Setelah kejadian itu, kampung yang semula terlihat menyeramkan dan angker dengan penghuni makhluk-makhluk aneh berubah menjadi hutan dengan pagar yang mengelilinginya. Meli mendengar ada yang memanggil namanya dan berusaha sekuat tenaga untuk menghampiri sumber suara itu. Benar saja, saat Meli mengikuti sumber suara, ia bertemu dengan Diki dan rombongan tim SAR. Rido kemana, Mel? Rido kemana? Begitulah yang sempat Meli dengar dari Diki sebelum lelah dan pingsan menghantam raga Meli. Back to base camp tim SAR mendengar cerita yang dialami Meli. Kuncen gunung itu segera bergegas untuk melakukan ritual khusus. Ia mengajak Meli dan Pak Kades untuk menuju ke pemakaman yang ada di sebelah desa dengan jarak tempuh sekitar setengah jam menggunakan roda 4. Dua orang tim SAR yang menasi di puncak menanti dengan cemas kabar dari yang di bawah karena sebelumnya mereka sudah membawa hati. Pada saat itu memang suasana menegangkan, baik di atas gunung ataupun di base camp. Ritual darah ayam hitam dilakukan oleh Kuncen di makam keramat demi mengembalikan Rido yang masih terjebak dalam kampung gaib itu. Entah apa yang terjadi pada Rido saat itu. Suara teriakan-teriakan terdengar cukup keras baik dari tim SAR ataupun kami yang sedang ritual di makam. Tiba-tiba, dar! Terdengar suara ledakan yang sangat keras dari balik pagar hutan puncak gunung dan suara jerit kesakitan mengelilingi makam keramat tempat ritual dilakukan. Tak lama berselang, kami yang berada di pemakaman disuruh untuk menyingkir sebentar oleh Kuncen. Mungkin ada sebuah perjanjian khusus yang dilakukan oleh juru Kuncen itu dengan dedemit yang ada di balik pagar hutan puncak gunung. Juru Kuncen pun keluar makam keramat tersebut, namun terdapat bekas luka pada pergelangan tangannya seperti sayatan. Kami kembali menuju rumah tim SAR dengan harap-harap cemas mendapatkan kabar baik dari puncak gunung. Waktu demi waktu menunggu, dan setelah hampir 5 jam kami mendapatkan kabar dari tim SAR bahwa Rido telah ditemukan di pos 4 Gunung Lawu tepat di sebelah makam. Tubuh Rido pun ditemukan terkapar dengan luka sayatan di sekujur tubuhnya. Dan tim SAR pun segera membawa Rido turun gunung untuk mendapatkan pertolongan. Kami semua berkumpul dalam satu ruangan untuk mendengarkan penjelasan dari Kuncen itu. Dan rupanya beliau melakukan perjanjian khusus dengan penghuni hutan tiap malam Jumat Kliwon harus disediakan sesajen berupa 7 ekor ayam hitam yang dikirimkan lewat media makam keramat itu. Ras,
Itu kalung yang melekat pada leher Mila bukannya yang kita kalungkan pada kambing tadi ya? Tanya Diki kepada Laras. Iya Dik, Ras bawa sini kalungmu. Pinta Laras kepada Mila. Rupanya Mila tidak menyadari bahwa ada kalung yang melekat di lehernya. Mila pun memberikan kalung itu kepada Laras dan mengembalikan ke Kuncen yang telah menolong temannya. Tak ada lagi ungkapan yang bisa tertuang selain berterima kasih sebesar-besarnya kepada Kuncen, tim SAR, dan segenap warga yang terlibat. Diki pun menepati janjinya untuk mengganti kambing milik petani tadi yang telah diberikan kepadanya dan mengganti biaya ritual yang ditanggung oleh Kuncen selama 3 bulan ke depan. Mereka berempat pun memutuskan untuk tinggal beberapa hari di desa itu untuk memulihkan keadaan Rito. Sebuah pengalaman yang mengerikan dan mengancam nyawa. Lebih-lebih jika singgah ke tempat yang sekiranya asing, memang lebih baik untuk menjaga sikap, karena kita semua hanyalah tamu.